dengan tema menjadi pribadi yang percaya diri. Percaya diri adalah bagian dari alam bawah sadar dan tidak terpengaruh oleh argumentasi yang rasional. Ia hanya terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat emosional dan perasaan. Maka untuk membangun percaya diri diperlukan alat yang sama, yaitu emosi, perasaan, dan imajinasi. Emosi, perasaan, dan imajinasi yang positif akan meningkatkan rasa percaya diri. Sebaliknya, emosi, perasaan, dan imajinasi yang negatif akan menurunkan rasa percaya diri. Bagaimana cara supaya diri kita selalu dikelilingi oleh energi positif yang maksimum? Simak kiat-kiat berikut ini. Yang pertama, menghilangkan pengaruh negatif. Sejak lahir dan sepanjang hidup kita mengalami rangsangan positif dan negatif dari lingkungan silih berganti. Orang yang sepanjang hidupnya menerima rangsangan negatif relatif akan memiliki kadar percaya diri yang rendah. Rangsangan negatif dapat berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, kantor, atau lingkungan pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Apabila kita terperangkap dalam suatu kondisi hubungan antar manusia yang sangat buruk, segera carilah solusinya. Cara pertama adalah dengan berdamai atau berkompromi dengan lingkungan. Terima kondisi dengan ikhlas, tapi kalau tidak membawa hasil positif, lebih baik keluar saja dari lingkungan tersebut apapun resikonya. Yang kedua, pengakuan dan penghargaan. Pengakuan dan penghargaan orang lain terhadap keberadaan, perbuatan, dan prestasi kita akan sangat meningkat rasa percaya diri. Masalahnya, tidak banyak orang lain yang melakukan hal itu, hanya orang-orang positif yang mau melakukan hal itu. Solusinya adalah bergabunglah dengan kelompok orang-orang yang positif. Cara lain kita bisa memulai dengan melakukan pengakuan dan penghargaan pada diri kita sendiri. Sekecil apapun perbuatan positif yang kita lakukan, akui dalam diri kita atau beri hadiah kecil-kecilan. Yang ketiga, pujian. Sama seperti halnya pengakuan, pujian dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Siapa yang kita senang kalau ada yang memuji penampilan, kepintaran, keahlian kita. Pujian pun jarang diberikan pada lingkungan orang yang mayoritas berpikiran negatif. Yang keempat, memanjakan diri. Memanjakan diri itu penting dan perlu, karena dengan begitu kita akan merasa sebagai manusia yang berharga dan bisa menghargai orang lain. Yang kelima, beranggapan baik terhadap diri sendiri. Ini cara yang paling mudah untuk meningkatkan percaya diri kita, karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang keenam, dapatkan input positif melalui panca indera. Input positif dapat diperoleh lewat kisah-kisah heroik, kisah sukses, kisah yang memotivatif, dan emosional dari tokoh atau pebisnis yang sukses. Kisah-kisah tersebut dapat memotivasi kita untuk berpikir dan bertindak positif. Kita bisa mendapatkan input tersebut dari buku, kaset, TV, mungkin yang tren sekarang, YouTube. Yang ketujuh, bisakah bersikap positif? Bisakah bersikap positif? Mulailah bersikap positif dari diri sendiri dengan melakukannya pada kehidupan sehari-hari. Pastikan memori kita hanya menyimpan peristiwa positif, pandangan orang lain secara imbang dengan diri kita. Selalu berbuat jujur dan tujuan bahwa kita memang punya rasa percaya diri. Bagi yang merasa kurang percaya diri, berikut ini ada beberapa tips yang dapat dilakukan. 1. Berdiri tegak. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah merubah penampilan. Berdirilah yang tegak, busungkan dada, dan coba tampillah sempurna. Pokoknya jangan sampai kelihatan lecek. Soalnya penampilan seseorang akan menentukan penilaian orang lain. Buatlah kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda semuanya. Yang kedua, bersikap asertif. Mulailah sekarang, cobalah merubah sikap. Jadilah orang yang tahu kapan harus berkata tidak dan kapan berkata iya. Yang ketiga, objektif menilai diri sendiri. Nobody is not perfect. Enggak ada orang lain di dunia ini yang sempurna, dan enggak ada orang di dunia ini yang benar-benar enggak berguna. Karenanya jujurlah menilai diri sendiri. Jangan selalu menganggap dirimu tidak mampu
dan orang lain selalu lebih unggul. Semuanya sama meski punya keahlian yang berbeda-beda. Jadi anak-anak kejar, buat apa minder, nggak ada untungnya. Yang keempat, buat rasa takut. Biasanya orang yang nggak percaya diri selalu kesulitan untuk mengungkapkan siapa dirinya pada orang lain. Cara mudah untuk menghadapi orang lain adalah menatap lawan bicara kita, tapi jangan memandanginya. Menatap lain dengan memandang. Kalau memandang biasanya kamu memperhatikan lawan bicaramu, bagaimana cara bicaranya, bagaimana mimik wajahnya. Boleh saja seperti itu asalkan jangan kelewatan. Yang kelima, sedikit basa-basi. Cobalah untuk bersikap basa-basi, tapi jangan sampai basi beneran ya, karena akan membosankan. Tidak semuanya basa-basi itu jelek kok. Untuk meningkatkan rasa percaya dirimu, boleh juga mencobanya. Yang keenam, berbicara yang lugas. Salah satu ciri orang yang kurang percaya diri adalah tidak bicara secara lugas, selalu memutar-mutar kata dan tidak jelas apa yang mereka sampaikan. Oke, sekian, terima kasih. Kita ketemu